Para sahabat sehat, beberapa saat yang lalu pada saat saya menyampaikan melalui YouTube Short yaitu masalah anak mahal, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya berkaitan dengan anak mahal itu. Oleh sebab itu saya rasa perlu kalau pada kesempatan yang baik ini kita bincang-bincang dengan lebih detail, lebih lengkap mengenai apa itu anak mahal, mungkin pengertiannya bagaimana, kemudian apa saja antisipasi yang harus dilakukan supaya kehamilan yang sangat diharapkan ini berhasil dengan baik, ibu dan bayi boleh selamat. Para sahabat sehat, berbicara mengenai anak mahal, ada sebagian orang protes. Dokter, kok disebut anak mahal? Memangnya ada anak murah? Ya, jadi bukan begitu ya para sahabat sehat. Ini disebut dengan anak mahal, itu memang bisa dikaitkan dua hal. Dari segi pembiayaan untuk bisa mendapatkan anak ini cukup mahal, misalkan melalui proses bayi tabung. Jadi tidak bisa hamil secara alami, promil juga tidak berhasil, akhirnya menempuh jalan IVF, in vitro fertilization, artinya pembuahan dilakukan di luar atau mungkin istilahnya ditabung begitu. Kemudian setelah itu melalui proses yang cukup rumit sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pasangan untuk mendapatkan anak ini cukup mahal. Itu masuk dalam satu kriteria anak mahal. Atau mungkin berkaitan dengan lama menikah. Kalau pasangan suami istri normal, maksud saya tinggal serumah, hubungan suami istri dilakukan secara wajar 2-3 kali seminggu, seharusnya dalam setahun pertama pasti akan terjadi kehamilan. Kalau menikah setahun belum dapat mungkin masih santai, 2 tahun belum dapat juga mungkin masih santai, 3 tahun udah mulai galau, 4 tahun mulai bingung, 5 tahun mulai promil, 6 tahun belum berhasil, 7 tahun berobat alternatif, 8 tahun kembali lagi promil, 9 tahun belum dapat juga, 10 tahun hampir 11 tahun baru berhasil, katakanlah seperti itu. Kriteria ini pun masuk di dalam kriteria anak mahal, anak yang sulit didapat melalui hubungan suami istri yang wajar. Nah, kemudian ada lagi masuk dalam kriteria anak mahal adalah bila sang ibu itu sudah memasuki istilah primitua primer, umurnya lebih dari 35 tahun. Tapi memang tidak bisa dikatakan begini ya, menikah memang sudah umur 36 dokter, hamilnya 37, ya berarti ini kan subur ya, walaupun umurnya sudah di atas 35 tahun. Jadi kriterianya harus masuk, umur ibu juga iya, lama menikah juga iya. Proses mendapatkan yang sulit itu pun juga iya. Nah, sudah cukup jelas ya para sahabat sehat ya. Jadi istilah anak mahal kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai HSVB, High Social Value Baby. Jadi seorang bayi yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Ya, jadi sekali lagi bukan berarti ada bayi yang murah begitu ya. Semua anak itu suatu anugerah Tuhan, harganya tidak bisa setarakan dengan uang. Kalau boleh saya beri contoh ekstrim, kalau Anda mempunyai anak sehat, terus ada yang mau nukar dengan katakanlah dengan uang mungkin atau dengan mobil BMW atau pasti tidak akan diberikan. Walaupun kita secara ekonomi pas-pasan, pasti kita akan berusaha untuk memelihara anak itu sendiri ya, tidak terus diberikan kepada orang lain seperti itu. Nah, jadi definisi sudah, bayi yang didapat melalui promil juga tadi. Perlu saya ingatkan bahwa kelahiran setiap anak itu merupakan salah satu wujud ibadah kita. Firman Tuhan menyatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kemudian ada satu firman yang mengatakan beranak cuculah
penuhilah bumi. Jadi sekali lagi dalam konsep ini, saya pribadi maupun dalam konten ini saya tegaskan, saya tidak membahas mengenai paham child free. Artinya sudah menikah tetap nggak mau punya anak. Jadi bukan berarti tidak bisa punya anak loh ya, beda ya. Jadi ini bisa punya anak kedua belah pihak, subur malah pakai alat kontrasepsi atau mungkin apapun yang dilakukan, pokoknya nggak mau punya anak. Itu yang paham namanya child free. Maksudnya bebas dari mungkin keruwetan punya anak dan sebagainya. Tapi saya katakan kalau kembali kepada firman Tuhan, fitrah kita sebagai manusia berpasangan suami dan istri itu untuk mendapatkan keturunan. Jadi fungsi seksual tidak hanya fungsi rekreasi, tapi adalah fungsi prokreasi. Jadi sekali lagi, mempunyai anak merupakan bentuk kita menjalankan ibadah, menjalankan perintah Tuhan. Oke. Kemudian kita lanjut terus kepada ini. Jadi anak itu kalau sudah dikandung ya, jadi begitu sel telur dibuahi oleh sperma, itu sudah terjadi kehidupan. Jadi tidak ada istilah, wah ini kan masih 4 minggu dokter, belum ada nyawanya. Mungkin banyak orang yang unwanted pregnancy, nggak pengen punya anak, minta digugurkan. Ya nggak bisa ya. Begitu sel telur ketemu dengan sperma, itu sudah terjadi kehidupan. Mungkin dengan USG belum terlihat kantong kehamilannya. Nggak peduli, tapi itu sudah terjadi pembuahan dan sudah terjadi kehidupan. Oke. Dan anak ini ya, jadi sekali lagi dia akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan tangguh itu sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu sudah menjadi suatu pribadi. Gak bisa dikatakan bahwa anak ini miniatur daripada bapaknya atau ibunya, gak bisa. Dia merupakan pribadi tersendiri. Saya jelaskan dalam tayangan yang lalu mengenai 8.000 hari pertama kehidupan. Sejak dia dibuahi, sel telur dibuahi sperma, bertumbuh 270 hari di dalam kandungan rahim ibunya, kemudian lahir sampai dengan 2 tahun, itu 1000 hari pertama, kemudian balita sampai 5 tahun, kemudian memasuki usia pra-remaja sampai usia 9-10 tahun, remaja pubertas 10 sampai 14 tahun, remaja sampai dengan 19 tahun, 8.000 hari pertama kehidupan. Itu merupakan pribadi yang tangguh, yang unik, yang tidak bisa disamakan. Walaupun itu anak kandung kita, nggak bisa dia harus mencontoh persis seperti kemauan saya, tidak bisa. Saya punya 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dengan cara mendidik yang sama, dua-duanya mempunyai sifat, kebiasaan berbeda. Saudara kembar pun tidak bisa dikatakan sama persis. Mungkin wajahnya bisa sama atau mirip, mungkin berpakaian bisa sama karena orang tuanya membelikan baju yang kembar, tapi dia tetap merupakan 2 pribadi. Jadi sekali lagi, anak itu saya katakan bahwa dia dikandung, dilahirkan, tumbuh, dididik untuk menjadi pribadi yang tangguh dan sehat. Itulah dambaan setiap pasangan suami istri. Oke? Jadi saya katakan sekali lagi, indikasi medis bisa menjadi indikasi sosial pada kasus anak mahal ini. Tadi sudah saya jelaskan di depan, bayi tabung, jadi bayi mahal kan ya. Atau satu lagi tadi saya lupa, kalau ibu ini bisa hamil tapi berkali-kali keguguran. Menikah 1 tahun hamil gugur, 3 tahun hamil lagi gugur lagi, menikah 6 tahun hamil lagi gugur lagi. Dan baru berhasil pada saat dia mungkin sudah mengalami keguguran 3-4 kali, istilah kedokterannya abortus habitualis, keguguran berulang. Nah kalau seperti ini, itu pun disebut sebagai anak mahal. Jadi paham ya para sahabat sehat mengenai kriteria yang termasuk di dalam anak mahal itu. Jadi saya katakan sekali lagi, walaupun dia sudah dikategorikan dalam anak mahal, karena dia merupakan satu pribadi yang berbeda daripada kita orang tuanya, dia itu, maksud saya anak mahal itu bukanlah suatu objek atau aset. Paham ya? Jadi kita harus menghormati hak anak. Jadi anak itu punya hak loh ya, bukan hanya hak asuh, bukan hanya hak orang tua, anak itu punya hak anak.
Kemudian juga kita nggak boleh jadi terlalu overproteksi karena dia anak mahal. Mungkin katakanlah mau keluar rumah aja nggak boleh, hujan dikit nggak boleh. Nanti malah nggak bagus ya, jadi anak overproteksi, nggak bisa mandiri. Mau makan pun disuapi terus, padahal kalau dia belajar makan walaupun dengan kececeran ya, maksud saya nggak rapi, makan sendok seperti cucu saya itu kalau makan kan dia bisa, kalau di tempat daycare-nya bisa makan dengan baik. Kalau di rumah katakanlah dia males-malesan minta didulang dan sebagainya. Nah ini sekali lagi saya tekankan, walaupun anak mahal, tolong para bunda, para orang tua jangan menjadikan dia suatu aset, suatu objek, bahkan kita terlalu overproteksi sehingga kita tidak menghormati bahkan melanggar hak-hak anak. Nah, berbicara mengenai hak anak. Nah, dokter, hak anak itu apa saja ya? Menurut PBB pada waktu tahun 1989 ya kalau nggak salah itu ada 10 hak anak itu. Banyak sekali ya hak anak itu. Yang pertama, dia harus mempunyai hak untuk bermain. Jadi nggak bisa dikatakan, ini udah jam 1, jam 2 harus tidur. Kalau dia masih bermain mungkin secara perlahan kita beri pengertian, nanti bermain lagi. Sekarang disuruh tidur dan sebagainya ya, dia punya hak untuk bermain. Kemudian kedua, ada hak untuk sekolah. Jadi nggak bisa karena takut nanti kalau ketemu teman-temannya dipengaruhi, udah dia di rumah saja, homeschooling aja. Bukan berarti kalau homeschooling itu pasti jelek, tidak. Tapi sekali lagi saya katakan dia punya hak untuk bersekolah. Punya hak untuk apa? Berteman. Ketiga lagi saya katakan dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan identitas diri. Dia laki-laki atau perempuan. Soalnya ada, mohon maaf ini, pasien saya anaknya karena perempuan terus dia kepingin punya anak laki, anak yang terakhir ini tidak pernah dikasih rok, harus pakai baju laki-laki, tomboy seperti itu. Jangan ya, harus punya identitas diri, laki atau perempuan seperti itu. Kemudian dia juga punya hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Tidak ada anak pengen dilahirkan jadi anaknya orang Jawa, orang Indonesia maksud saya, atau mungkin orang Amerika atau orang Jepang, nggak ada. Dia dilahirkan dari orang tua siapa dia nggak bisa pilih ya. Jadi dia punya hak untuk itu. Punya hak untuk makan. Sedih banget saya pernah baca kemarin atau di medsos ya. Ada seorang ibu karena dia heboh untuk piknik itu anak bayinya ditinggal sampai berapa hari gitu. Ya meninggal. Gak dapat makan. Sampai mohon maaf kotorannya sendiri dimakan. Luar biasa sekali. Sadis ya orang tuanya ya. Sedangkan binatang saja mohon maaf. Kucing itu sama anaknya begitu sayang dijilati. Apa istilahnya, disuapi gitu ya. Jadi itu termasuk hak anak. Untuk mendapatkan kesehatan, kalau anak sakit, dibiarkan saja, nggak usah diberobatkan, nggak bisa. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan. Tadi saya katakan hak untuk bermain, anak juga mempunyai hak untuk rekreasi. Ya, rekreasi. Jadi ini liburan ya, karena liburan, mungkin liburan dalam rangka Idul Fitri, 1 minggu sekolah libur. Rekreasi tidak harus yang mahal, tidak harus diajak ke luar negeri. Kita bersama-sama mungkin bermain, berjalan bersama di alun-alun begitu, atau mungkin kita sambil anjang sana ke rumah saudara, itu pun rekreasi ya. Bermain bersama di rumah, bapak, ibu, anak bermain mungkin monopoli atau ular tangga atau main apa, silakan, itu pun rekreasi. Kemudian dia mempunyai hak juga untuk mendapatkan apa, kesamaan perlakuan. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan karena misalkan ini sudah punya anak sebetulnya ya, tapi karena jarak sekian tahun hanya dibanding-bandingkan sama kakaknya, nggak bisa. Itu pun hak dia ya. Kemudian dia juga tadi sudah saya katakan dari depan tadi apa, bermain, sekolah, perlindungan, identitas, status kewarganegaraan, hak untuk makan, kesehatan, rekreasi, dan juga kesamaan. Juga dia harus mempunyai apa, rasa aman, kenyamanan, perlindungan tadi sudah ya. Jadi itu identitas diri harus jelas, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama. Nah itulah para sahabat sehat, 10 hak anak yang harus kita hormati. Jadi sekali lagi, walaupun itu termasuk kriteria anak mahal, dia adalah individu yang berbeda, tidak boleh kita jadikan sebagai objek atau aset. Kita harus menghormati hak-hak tersebut, jangan overproteksi, tetap kita hargai, kita beri sesuai dengan porsinya, dan
sesuai dengan cita-cita dari setiap pasangan suami istri untuk mendapatkan anak tadi, kita pengen menjadi anak itu sebagai generasi penerus yang handal, generasi emas untuk menjadikan penerus kita nantinya, dan menjadikan anak yang berbakti tidak hanya kepada orang tua, tapi kepada bangsa dan agama. Salam sehat dari saya.